القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفا يا رب ذو شرفا يا رب ذو شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند الخلول الحادث الآمن يا رب والحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال المقتحم يا رب يا نفس لا تقنطي من ذلة عدمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربي زدني علما وارزقني فهما وألهقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما وألهقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما وألهقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, sebelum kita mendengarkan
tausiah dari guru kita. Saya mohon doa jemaah. Hari ini saya akan ziarah ke Pamijahan, Pasik sama ke Panjalu dari rombongan Ustadz Cikunir Seger. Jadi mohon maaf ini nggak selesai nanti. Baik pada jamaah sekalian dibacakan pada guru kita. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Amma ba'd. Jazakallah sanal jaza, wabil khusus guru kita Bapak Ustadz Nanang. Semoga dalam perjalanan ziarahnya Allah kasih keberkahan, Allah kasih kemudahan dan kelancaran serta keselamatan, bahagia dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Pak Ustaz doain saya juga nih sama jamaah Al-Huda ini. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan taklim kita yang merupakan salah satu kewajiban agar senantiasa kita selalu berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dikontrol dengan demikian, rasa-rasanya mudah sekali kita tergelincir. Apalagi kadang-kadang menggunakan perasaan. Perasaan saya tidak benar. Hukum itu bukan pakai perasaan, memakai dasar-dasar dan ketentuan yang pasti, yang qat'i. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita berlanjut, mari kita membacakan Ummul Quran ditujukan. Kita hadiahkan mobil khusus buat guru kita, Bapak Ustadz Nanang. Semoga dalam proses perjalanannya dari awal sampai akhir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan, bahkan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatihah berikutnya kita hadiahkan mobil khusus buat guru-guru kita semua, orang tua kita semua, bahkan muakif Masjid Al-Huda, sesepuh kita Bapak Haji Abdullah, Allahumma gfirlah warhamhu wa'afu anhu, dan juga buat semua yang hadir di sini. Semoga dengan Al-Fatihah ini Allah tetapkan kita pada ketetapan, yaitu berada di dalam jalan yang lurus, jalan yang senantiasa Allah ridhoi, serta diberikan kemudahan-kemudahan dunia maupun kemudahan akhirat. Hadiyatan lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dunia ini apabila kita hidup senantiasa berada dalam keridhaan Allah, maka tidak ada satu perkara yang sulit
Tapi sekecil apapun perbuatan manusia, kalau tidak mendapat ridhonya Allah, apalagi kalau tidak ditolong oleh Allah, maka akan susah dan tidak akan bisa keluar dari kesulitan itu sendiri. Karenanya kita untuk selalu minta pertolongan kepada Allah dan berlindung dengan Allah ini memang senantiasa dikumandangkan di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada satu komunikasi, dialog antara Nabi Musa dengan Allah yang dijadikan pelajaran untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialog ini sangat menarik. Dialog ini patut menjadikan pelajaran untuk kita. Suatu ketika Nabi Musa itu adalah Nabi yang sering berkomunikasi dengan Allah, sering berbicara langsung dengan Allah dan diajak bicara langsung dengan Allah. Dari hal tersebut dijadikan pelajaran oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebagai penyempurna seluruh dari sekian para nabi-nabi adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dialog yang harus menjadikan pelajaran bagi kita? Ketika itu Nabi Musa alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifali an a'lama man ahbabta mimman abghadta." Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mengetahui apakah diriku ini adalah orang yang engkau cintai atau orang yang engkau benci? Bagaimana aku bisa tahu mana orang yang engkau cintai dan mana orang yang engkau benci? Karenanya dengan dialog ini baginda Rasulullah SAW memberikan satu tarbiyah, tarbiyah, pelajaran. Kemudian qala ya Musa, wahai Musa, kata Allah, inni idza ahbabta 'abdan ja'altu fihi alamataini. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini, jika aku mencintai hambaku yang aku cintai, ja'altu fihi alamataini, aku jadikan dua tanda. Aku berikan dua tanda baginya. Orang yang aku cintai, aku berikan dua tanda. Qala wa ma huma ya Rabb, wahai Tuhanku, apa kedua tanda itu? Qala, yang pertama, ulhimuhu dzikri, aku ilhamkan, aku ringankan hambaku tadi untuk selalu menyebut-nyebut namaku. Jadi kalau orang yang ringan menyebut nama Allah, hakikatnya adalah orang yang dicintai oleh Allah. Tanya sama diri kita ini, kita kalau berzikir ini rasanya ringan apa berat? Senang menyebut yang lain atau senang menyebut nama Allah? Kadang-kadang sering menyebut duit mulu yang disebut-sebut. Ini bukan Jamaah Huda sih. Masya. Jadi cirinya kata Allah, ulhimuhu dzikri likai anqurahu fi malakutis samawati wal ardh. Aku ilhamkan, aku ringankan hambaku tadi untuk terus menyebut-nyebut namaku, dikarenakan agar aku menyebut namanya
yaitu di malakutis samawati wal ard, bersama dengan malaikat-malaikat yang ada di langit dan di bumi. Jadi kalau orang-orang yang rajin berzikir ini, subhanallah, nama kita dikenal sama malaikat yang ada di langit dan di bumi. Kita ini yang sering disebut apa ya? Halo? Yang sering disebut apa kira? Kalimat thayyibah, benar. Dari sana kemarin tadi ke sini baca tadi. Kalau ingat gitu ya. Aduh. Bagaimana kalau ya, astagfirullahaladzim. Karenanya di dalam masalah zikir, terutama di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, zikir itu ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir jahar, zikir yang dijelaskan ya, biqauli la ilaha illallah, dengan terus menerus membulak-balikkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua juga dengan zikir khafi dengan ismul zat. Ya, bisa dengan Allah, 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 atau dengan hu, Allahu, Allah, boleh. Terserah. Tapi kan kita lebih senang bukan itu, Ustaz. Apa yang senang? Ya Allah. Itu orang India. Masya Allah. Jadi yang disebut adalah kalimah Allah. Jadi apa? Dikatakan bahwa ulhimu zikri likai al-qurahu fi malakutis samawati wal ard. Aku ilhamkan, aku ringankan hambaku tadi untuk terus menyebut-nyebut namaku, dikarenakan aku akan sebut namanya dia, yaitu bersama dengan malaikat-malaikat yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah. Jadi namanya dikenal nantinya. Yang di langit nggak dikenal, di bumi nggak dikenal. Bagaimana kita masuk surga? Masya Allah, ini orang mana ini? Bulak. Sebelah mana ini? Dekat sama masjid enggak? Dekat sama masjid. Sering ikut zikir enggak? Enggak. Nah itu dia. Tapi enggak ada, itu hanya cerita doang. Dulu. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kata Ustaz Nanang. Sekarang mah sudah senang semua katanya. Alhamdulillah. Nah emang segini orangnya. Ustaz. Allah, mungkin saking sibuknya, sibuk mana kita dengan Nabi? Sibuk mana kita dengan para sahabat-sahabat Nabi? Sahabat Nabi juga punya kesibukan, bukan pengangguran, ya. Tapi ketika saatnya ngaji, saatnya sholat, saatnya di awal waktu. Jadi jangan dikira apa bahasa kekiniannya sok-sokan gitu. Oh, karena sibuk kita nggak bisa sholat jamaah, karena sibuk kita nggak bisa ngaji. Misal habis begadang malam Ustaz, tidurnya jam 3:30. Ngapain? Masya Allah. Jadi apa? Nanti ditanya, apakah kesibukan itu ada di zaman sekarang aja, di zaman Nabi nggak ada kesibukan? Banyak. Terus ketika di zaman Nabi kesibukan bagaimanapun sibuknya, ketika ada pengajian berhenti nggak kira-kira? Enggak. Apanya nggak berhenti? Maksudnya kan gini, ketika ada pengajian melanjutkan apa? Oh gitu, bukan melanjutkan pekerjaan. Masya Allah. Jadi apa? Makanya ini diberitahukan ketika zamannya Nabi Musa dengan Allah diabadikan oleh Rasulullah agar menjadi pelajaran bahwa ya Rabbi kaifali an a'lama man ahbabta mimman abghadta.
Qala ya Musa inni idza ahbabta 'abdan, sesungguhnya jika aku mencintai hambaku, ja'altu fihi alamataini, aku jadikan dua tandanya. Kalau orang itu dicintai oleh Allah, dua tandanya. Ada nggak pada kita kira-kira? Belum tentu. Apa tandanya? Apa tandanya? Oh iya, belum gitu ya. Ayo. Jadi, Masya Allah. Apa kemudian? Ya, tadi mana tadi ya? Ulhimuhu, aku ilhamkan kepada hambaku tadi, zikri, agar senantiasa hambaku selalu menyebut-nyebut namaku. Likai azkurahu fi malakuti samawati wal ard, agar senantiasa aku sebut namanya bersama dengan malaikat-malaikat yang ada di langit dan di bumi. Wa asimuhu an maharimi wa suhti, dan juga orang yang menyebut-nyebut namaku tadi aku jaga, aku pelihara, an maharimi, aku jauhkan dari barang-barang yang aku haramkan, yang diharamkan oleh Allah, wasuhti, dan aku jauhkan dari murkaku. Masya Allah. Kenapa demikian? Kaila yahillu alaihi azabi, agar senantiasa tidak menimpa kepadanya, yaitu azabku, wa nikmati, dan murkaku, sehingga dia selamat dari azabnya Allah, selamat dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya kalau zikir itu jangan males. Kita sambil berjalan zikir boleh enggak? Boleh. Sambil tidur boleh? Boleh. Sambil main handphone boleh? Terus bisa? Sambil main handphone bisa? Hah? Masya Allah. Yang dibaca apa kira-kira? Karena kebaikan itu tidak akan selalu bersama dengan kemaksiatan. Catat, tidak akan terjadi satu kebaikan jika bersamaan dengan kemaksiatan. Pasti harus ada salah satu yang dikorbankan. Ya, karenanya kita tidak boleh mencampur adukan, ya digabung aja dah kalau gitu kita sambil maksiat sambil menyebut nama Allah, ya tak bisa. Maksiat ya tetap maksiat. Maka zikirnya tadi dianggap kata ahli zikir itu sama halnya dengan orang yang kalau istilah kita tahu ngelindir Ustaz. Ngigo, tahu ngigo? Orang tidur yang ngomongnya sambil zikir, nggak sadar. Masya Allah, karenanya tidak boleh seperti itu. Apa kita termasuk orang yang nggak sadar? Jangan. Karenanya hindari kemaksiatan, jauhi kemaksiatan, karena kemaksiatan itu hanya mendatangkan murka Allah, dan kemaksiatan itu akan menutup pintu-pintu kebaikan dan pintu rahmat Allah. Na'udzubillah, begitu. Makanya kata Nabi, Asyadul a'mal salatatun insafur rajul min nafsi. Jadi menginsafkan seseorang, menginsafkan diri kita ini faktor yang paling utama, menyadarkan diri kita sendiri. Jangan sampai nunggu disadarin sama orang lain. Ya. Makanya dengan berzikir terus dan berzikir ini dikatakan bahwa ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui dengan terus menyebut-nyebut nama Allah, berzikir kepada Allah tadi, hatimu akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Subhanallah. Qala ya Musa, inni idza ahbabta hai Musa, sesungguhnya jika aku mencintai hambaku, ja'altu fihi alamataini, aku berikan tanda dua.
Qala Rabbi wa ma huma, wahai Tuhanku, apa kedua tanda itu ya Allah? Qala ulhimuhu zikri, aku ilhamkan, aku ringankan kepada hambaku tadi, ringan untuk menyebut-nyebut namaku. Likai azkurahu fi malakutis samawati wal ard, agar senantiasa aku sebut namanya bersama dengan malaikat-malaikat yang ada di langit dan di bumi. Jadi nama kita dikenal nantinya. Oh, jamaah Al-Huda lagi zikir. Oh, jamaah Al-Huda lagi ngaji. Oh, jamaah Al-Huda lagi pada ngantuk misalnya. Tapi alhamdulillah enggak sih. Lagi ngaji. Begitu kan Ustaz ya? Iya, Masya Allah, nggak ada begitu mah. Ini Ustadznya aja, Ustadz Mahfudinnya aja nih. Itu dia, masalahnya itu di situ Ustadz. Jadi jangan salahkan Ustadz Nanang, gitu ya. Kalau perlu pabriknya diborong sekalian. Baik. Kemudian apa lagi? Setelah Allah senantiasa meringankan hambanya untuk menyebut-nyebut namanya, kemudian Allah akan menyebut-nyebut namanya bersama dengan malaikat yang ada di langit dan di bumi. Wa asimuhu an maharimi, dan hambaku tadi aku pelihara, aku jaga hambaku tadi dari hal-hal yang diharamkan oleh aku, dan aku hindari dia dari murkaku. Masya Allah, kalau kita sudah dijauhkan dari perkara haram itu, makna dijauhkan itu bukan berarti jauh, tidak terlihat bahasanya. Kalau barang yang tidak terlihat itu jauh atau dekat? Jauh atau dekat? Itu maknanya. Namanya tidak terlihat itu bisa saja barangnya begini nggak kelihatan, jadi ditutup sama Allah. Sudah dibuka, Masya Allah, lagi ngaji aja main handphone misal, ini tidak ada kan di sini. Masya Allah, tapi kalau sudah dihijab oleh Allah, ngaji itu nikmat, ngaji itu indah gitu loh. Kenapa? Karena kebaikan dalam menuntut ilmu akan membuka rahmat, akan membuka hidayah, akan membuka taufiknya Allah, akan membuka pintu surga, akan membuka kemudahan-kemudahan dunia sampai kemudahan akhirat. Itulah ngaji. Kenapa? Karena di situ ada keridhaan Allah. Milih buka sendiri, nyari sendiri, atau kita duduk di sini kira-kira? Enaknya majlis. Malaikatnya berkerumun, kalau kelihatan sampai nggak bisa melihat. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kelebihannya adalah orang-orang yang selalu menyebut namaku, wa asimuhu an maharimi, aku pelihara, aku lindungi dia, dan aku jauhkan dia dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasuhti, dan aku pelihara dia dijauhkan dari amarahku, amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Kaila yahillu alaihi azabi wa nikmati, agar senantiasa azabku dan murkaku tidak menimpakan baginya, tidak menimpa hambaku yang berzikir. Jadi jauh sekali, Masya Allah. Inilah keutamaan daripada berzikir kepada Allah. Makanya zikir, apa zikir harus di masjid? Apa zikir itu harus di tempat duduk? Tidak. Fi kulli hal atau fi kulli makan, di mana saja. Ya, di mana saja kita berada, jangan pernah melepaskan berzikir dengan Allah. Apa yang kita sebut, yang kita baca zikirnya? Halo? Berserah boleh. Allah boleh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. La ilaha illallah boleh.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Apa lagi? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ustaz kalau diem baik, ya salah. Diem baik Ustaz boleh enggak? Ya boleh. Enggak dapat apa-apa tapi. Ya Allah. Masya. Jadi umur ini jangan dibuang nganggur. Jangan dikosongkan blong. Nggak ada zikirnya, nggak ada catatan kebaikannya. Kenapa? Khawatir melakukan perbuatan dosa, tapi apa kosong? Na'udhu, isilah dengan zikir. Boleh bijahri atau bil khafi. Boleh dengan jahar, boleh dengan khafi. Boleh. Supaya apa? Tatma'innul qulub. Dengan berzikir itu hatinya ditentramkan oleh Allah. Masya Allah. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Kata Allah, wa ansimu an maharimi wa suhti kaila yakhillu alaihi azabi wa nikmati. Aku jauhkan dia, sehingga aku jauhkan dia dari murkaku, bahkan agar senantiasa murkaku tidak menimpakan baginya. Aku berikan ketenangan, aku berikan kemudahan, sehingga jalan yang lurus, jalan yang benar, semuanya terlihat dengan jelas. Masya Allah. Ini pentingnya berzikir kepada Allah, zikir. Ya. Jadi kita harus berzikir, kudu zikir kita ini. Jangan mobil aja sama motor yang zikir. Ya, kudu zikir kan? Manusia juga harus berzikir supaya apa? Layak pakai. Layak sebagai manusia. Jangan manusia dikiranya iya jasadnya manusia, rohnya manusia, tapi kosong. Kalau rumah kosong berapa itu? Ya Allah. Jadi jangan sampai kayak mayit berjalan. Na'udzubillah. Isinya apa? Bangkai aja. Masya Allah. Na'udzubillah. Makanya diisi dengan zikir tadi, ya, dengan berzikir kepada Allah, dengan selalu menyebut asma Allah, Allah akan mengabadikan namamu bersama dengan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Musa, wa inni idza abghadtu 'abdan ja'altu fihi alamataini. Musa, sesungguhnya apabila aku membenci hambaku, maka aku berikan tandanya dua juga. Masya, dua tandanya yang Allah benci itu. Mudah-mudahan tidak semua, tidak ada yang ada di sini ya. Tidak termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Apa itu tandanya? Nih tandanya, lihat nih. Kita ini termasuk orang yang dibenci apa bukan nih? Qala ya Rabbi wa ma huma, apa ya Allah ya Rabb tandanya kedua tadi? Qala unsihi dzikri wa ukhli bainahu wa baina nafsihi. Masya Allah. Likai yaqa'a fi maharimi bisukhti fayahillu alaihi adabi wa nikmati. Na'udzubillah. Jadi apa? Aku ringankan dia untuk melupakan menyebut-nyebut namaku. Masya Allah. Jadi rasa-rasanya tuh nggak tersangkut sama sekali hatinya. Kosong blong. Masya. Tahu nggak kosong blong? Kosong sekali. Kalau sekali itu banyak ikannya. Kosong. Ya, bebesan kosong. Kosong ya Allah, Masya Allah. Karenanya kita harus terus ya untuk berzikir kepada Allah. Ya. Jadi dengan berzikir kepada Allah ini, diantaranya zikrullah, mengingat Allah itu
di mana kita akan senantiasa bara'atum minan nifaq, akan dibebaskan dari penyakit-penyakit nifaq, wa hisnum minasyaitan, dan juga akan terbentengi dari berbagai macam upaya-upaya jebakan syaitan, wa hirzum minan nar, dan juga akan menjadi penjagaan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa tadi manfaatnya? 2. Satu, dijauhkan dari Allah, dijauhkan sama Allah dari azab. dijauhkan dari murka Allah. 2, Nanti dibahasnya. ini dibahasnya. Maksudnya dibahaskan enggak di sini gitu loh. Bukan udah diselesaikan tadi? Dijaga dari syaitan. Sampean kalau nggak berpikir udah temennya gandong semua itu, nempel semua ke kanan kiri. Novel, ayo nggak usah ke masjid. Novel, nggak usah ngaji. Masya Allah. Udah pergi setannya. Oh, dilihat sama Ustaz udah takut, udah kabur. Untung kalau novelnya nggak kabur, ikut kabur juga. Kalau kabur juga berarti nempel. Masya Allah. Jadi begitu ya, Masya Allah. Jadi penting kita terus untuk selalu berzikir kepada Allah. Makanya likulli syai'in siqalun wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersihnya hati itu dengan berzikir kepada Allah. Kalau baju dibersihkan, piring dibersihkan, tempat tidur dibersihkan, badan dibersihkan, hati ya iya, kudu dibersihkan. Dengan apa bersihnya? Berzikir kepada Allah. Itu kalau zikir ini semangat enggak sebenarnya kita ini? Kalau enggak semangat berarti kotor. Masya Allah, gitu ya. Dipakai baca Quran, males, kagak hatam-hatam. Dulu pengen belajar Quran siang malam, sudah bisa baca Quran, Qurannya didiemin. Bukan jamaah sini sih. Kalau kita di sini, alhamdulillah kelihatannya rajin semua ini. Kelihatannya. Hati-hati. Makanya kita jangan sampai waktu kita dibuang. Kita harus punya murojaah sendiri di rumah. Di masjidnya di masjid, di rumahnya di rumah, sehingga kebiasaan kita itu adalah murojaah Al-Quran. Jadi kelihatannya sederhana, ternyata membaca Al-Quran itu terus menerus. Dengan Al-Quran itu kita selalu bersama dengan kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi yang repot itu kalau kita diringankan untuk melupakan berzikir dengan Allah, berarti itu tandanya orang yang dibenci oleh Allah. Ya Allah, untuk zikir aja rasa-rasanya tuh berat banget, susah banget. Apa susahnya? Menyebut dengan ismul zat boleh, dengan Allah boleh, dengan la ilaha illallah boleh, dengan tasbih boleh, dengan sholawat boleh. Apalagi? Ayo. Istighfar boleh. Bebas padahal kita. Diperintahkan oleh Allah, fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kamu kepadaku, aku akan selalu ingat denganmu. Ingatnya Allah beda dengan ingatnya kita. Ingatnya Allah menjaga, melindungi, menjamin. Masya Allah. Ingatnya kita nggak ingat doang. Saya ingat sama Ustaz Mahfudin kalau ngaji. Ingat doang. Kalau ingatnya Allah beda. Menjaga, menjamin, mengamankan, menjauhkan dari perkara yang akan mencelakainya. Bahkan memberikan, mencurahkan rizkinya yang terbaik, keberkahannya yang terbaik, hidupnya yang terbaik. Bahkan disiapkan tempatnya pun yang terbaik. Kurang apa Allah memberikan jaminan kepada kita? Kitanya saja yang kurang berzikir.
Masya Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah likai yaqa fi maharimi, agar senantiasa aku jauhkan dari barang-barang yang haram. Orang yang berzikir dijauhkan dari perkara-perkara haram. Wasuhti, dan juga akan dijauhkan dari murkanya Allah. Ya Masya Allah. Fayahilu alaihi azabi wa nikmati, dan mereka akan tidak diberikan, ya. Tidak diberikan kalau orang yang melupakan zikir, yahillu alaihi azabi wa nikmati. Aku berikan baginya yaitu azabku dan murkaku. Masya Allah. Jadi jangan meremehkan, zikir terus sambil jalan boleh. Allah boleh. Salawat boleh. Ambil nyanyi jangan. Biar aja penyanyi yang nyanyi. Kita jangan ikut, berzikir kepada Allah, begitu ya. Jadi disitulah. Jadi semenjak zamannya Nabi Musa diabadikan di zamannya Rasulullah SAW. Kenapa ini diangkat? Karena dialog ini menarik bahasanya, ya. Karenanya mudah-mudahan pada diri kita ini ada merasakan lazzatul zikri, merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah. Tanya sama diri kita, apakah kita ini zikirnya sudah merasa nikmat atau masih pahit? Pahit. Zikir manis apa pahit? Jujur enggak benar begitu. Mas, kalau saya boleh jujur. Boleh nggak jujur dong kalau gitu? Boleh jujur, boleh nggak jujur? Ya Allah. Jadi jadikan berzikir ini adalah sebagai untuk senantiasa sarana mengingat-ingat Allah, dan Allah akan menjamin, memberikan satu jaminan baginya, kita akan dijauhkan dari murkanya Allah, kita akan dijauhkan dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Yahillu alaihi azabi, bahkan la yahillu, mereka akan dijauhkan dari murkanya Allah, dijauhkan dari siksanya Allah, dan Allah dekatkan rahmatnya, Allah dekatkan kemudahannya, Allah berikan ketenangannya, dan Allah berikan kemudahan-kemudahan perkara dunia maupun perkara akhiratnya, insya Allah. Gitu ya. Jadi contohnya banyak. Nabi Ibrahim aja dibakar itu sama Raja Namrud di tengah-tengah api, dia sedang dibakar, tapi dengan menyebut-nyebut nama Allah masih utuh. Masya Allah. Jadi bukan hanya untuk cerita itu, tapi menjadi pelajaran bagi diri kita. Sesusah apapun, sedahsyat apapun menimpa diri kita, kesusahan-kesusahan itu, jangan sampai kita susah untuk menyebut nama Allah. Terus sambil bekerja bisa zikir enggak? Bisa. Sambil duduk begini bisa zikir? Sambil jalan, misalnya keluar rumah, masuk menuju masjid, kemudian di perjalanan bisa sambil zikir? Bisa. Kudu bisa. Ya. Jadi jangan sampai hidup ini kosong. Tahu kosong? Apa ini? Nihi. Masya. Ini kelihatannya orang ini sibuk, tapi hanya kesibukan dunia saja, kosong ibadahnya. Kenapa bisa begitu? Karena tidak disertakan berzikir dengan Allah. Coba kalau sambil zikir, maka kesana kemari usia yang diberikan oleh Allah kemanapun kita pergi, ternyata isinya zikir, isinya adalah ibadah kepada Allah. Jadi catatan amal kita jadi banyak apa sedikit? Isinya zikir semuanya. Walaupun yang kita zikirkan terserah bapak-bapak, senangnya apa kita zikir? Halo? Senangnya apa kita kalau berzikir? Bebas. Ya. Jadi
Yang kita zikirkan terserah, boleh bebas. Tapi afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Nabi, afdalu dzikri, yang paling afdal, yang paling istimewa untuk disebut-sebut, untuk dizikirkan di antara kalimat-kalimat Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat apa yang disebut? Kalimat Miftahul Jannah. Bahkan dalam hadis, di dalam kitab Miftahul Sudur, "Lau ja'a qailun bila ilaha illallah bi qurbil ardi dzunuban la ghafarallahu lahu." Andaikan orang yang terus-menerus menyebut nama Allah, kemudian dia memiliki dosa sepenuh langit dan seisi bumi, kemudian dia meninggal dengan membawa kalimat la ilaha illallah, menyebut-nyebut kalimat itu, la ghafarallahu lahu, pasti aku ampuni dosa-dosanya orang tersebut. Subhan. Itu istimewanya kalimat la ilaha illallah. Makanya para wali dulu menempelkannya, ada disebut dengan kalimat talqin, ada yang disebut dengan kalimat zikir, ada yang disebut dengan kalimat tauhid, ada yang disebut dengan kalimat tahlil, ada lagi yang disebut dengan kalimat talqin. Semua kalimat-kalimat itu satu kalimatnya la ilaha. Karena orang nggak ngaji aja itu. Apaan sih tahlil? Mendingan kita baca la ilaha illallah. Tahlil itu la ilaha illallah. Iya. Jadi kan kurang itu tadi, kurang apa namanya? Kurang sekolah. Masya Allah. Jadi jangankan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi semuanya menyebut nama Allah, menzikirkan kalimat Allah. Lah manusia diciptakan oleh Allah, nyebutnya yang lain. Masya Allah, janganlah. Jadi silakan, bisa dengan ismullah, bisa dengan apa saja, monggo silakan. Boleh dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. Allah, 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 boleh. Gitu ya. Jadi silakan dengan berzikir sesuai dengan kemampuan kita, kemauan kita, dan sesuai dengan kalimat-kalimat yang ringan bagi kita untuk disebut. Sehingga waktu yang Allah berikan 24 jam ini nggak kosong. Jangan sampai dikasih umur kita segitu banyak, ya begitu jam sekian nggak ada zikir. Dari sekian, dari pagi sampai siang sampai sore kosong belum. Masya Allah. Jadi dikoreksi cepat, kan udah dilemparin aja nih mah kosong. Semua ada isinya, pindah di sini. Begitu. Makanya diisilah hatimu kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kalau di sini mah berzikirnya mantap ini. Ya. Jadi apa? Karena di dalam zikir itu bisa juga wa azkaha, untuk mensucikan hatinya, inda malikikum, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa arfa'uha, dan juga untuk mengangkat baginya fi darajatikum, terhadap derajat diri mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan berzikir ini kita disucikan, tapi juga Allah akan mengangkat derajatnya pada kedudukan yang mulia di sisi Allah, orang-orang yang senantiasa orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Karenanya dalam berzikir ini, ya, zikir ini tidak hanya sebagai dengan
wa bara'atu minan nifaq, sebagai benteng dari penyakit nifaq, wa hisnun minasyaitan, juga benteng dari syaitan, wa hirzun minan nar, dan juga sebagai penjagaan dari api neraka, dan juga wa alamul iman, juga sebagai tandanya orang yang beriman. Jadi berzikir itu tandanya orang yang beriman. Jadi zikirnya jangan sampai pernah lepas, ya. Sambil duduk, sambil ini, Ustadz sambil buka handphone boleh enggak sambil zikir? Boleh enggak? Boleh. Enakan mana? Zikir dikhususkan atau sambil buka handphone kira-kira? Kenapa? Enak mana, Pak? Hah? Oh, kenapa apa? Ini nggak nyambung namanya. Masya Allah. Jadi kalau mau zikir, zikirlah secara fokus. Kalau kita melakukan sebuah aktivitas, aktivitasnya sertakan dengan berzikir kepada Allah. Sehingga nilai sebuah pekerjaan, nilai sebuah aktivitas ketika disertakan dengan zikir, maka catatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada adalah berzikir kepada Allah. Mulia sekali hamba ini, Masya Allah. Makanya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi di samping wa bara'atun minan nifaq, wa khislun minasyaitan, wa khirsun minan nar, sebagai penjagaan dari api neraka, bahkan wa alamul iman, zikir itu tandanya menunjukkan kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga jamaah ini termasuk orang-orang yang ahli zikir. Ahli zikir apa ahli mikir? Nah, bukan, kalau ditawarin dua dia mintanya, mau satu nih. Ahli zikir apa ahli mikir? Ahli zikir. Karena kalau orang ahli zikir sudah pasti mikir itu berjalan. Karena zikir nggak mungkin nggak sambil mikir itu. Itu praktekin. Makanya dengan berzikir kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Tapi enak. Daripada kita ngambil mikir begini. Masya Allah. Jadi teruslah kita untuk berzikir kepada Allah. Zikrullahi alamul iman. Dan zikir itu adalah tandanya kuatnya orang yang beriman, wa bara'atu minan nifaq, dan akan dibebaskan oleh Allah penyakit-penyakit nifaq, wa hisnun minasyaitan, dan akan terbentengi dari syaitan, wa khirzun minan nar, dan juga akan dijauhkan, terbentengi juga dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya yang selalu berzikir kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Udah jam 6 nih. Ya, jadi nanti doa Pak Ustadz. Langsung doa dulu lah. Karena ada pertanyaan. Barakallahu fiik. Dan Allah mudahkan, selamatkan Ustadz. Ya. Mudah-mudahan Ustadz Nanang ini berjalan sehat, lancar semuanya. Jangan lupa satu, jangan lupa Ustaz. Jangan lupa apa coba? Zikir, bukan oleh-oleh loh. Itu mas sambilan. Ya, jangan lupa sambil berzikir. Jazakallah Ustaz, semoga Allah selamatkan, mudahkan dan lancarkan dalam perjalanannya. Coba lagi yang mau berjalan lagi nih. Kita doakan sekalian nih. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya.
Sadar. Assalamualaikum. Silakan bapak-bapak sambil minum, nggak apa-apa. Kalau ada makanannya dimakan deh, nggak apa-apa. Ya silakan. Ini dalam rangka kita zikir untuk yang hidup, iya. Ini yang sudah meninggal, kita menyuruh sudah zikrullah la ilaha illallah di dalam zikir itu, dan juga diadanin itu mohon penjelasan kok ada. Iya, terima kasih. Ya, lakinu mautakum. Ada nggak pernah dengar nggak? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah olehmu. Itu dasar hadisnya. Sahih itu. Talkinkan itu bisa bimbing, bisa ajarkan, bisa suruh berzikir, nyebut bareng-bareng. Itu dasarnya. Jadi jangan dikira kita zikir tahlil itu nggak ada dalil. Ada. Itu malah perintahnya fi'il amr. Lakinu mautakum. Talkinkanlah orang-orang yang sudah matimu, atau orang-orang yang mau meninggalmu, atau orang-orang yang mau masukkan ke dalam alam kuburmu. Mautakum, orang mati. Maut itu kan orang mati hidup. Orang mati. Dari mulai mau mati sampai sudah meninggal itu maut. Kalau masih hidup, dia bukan maut. Namanya juga orang mau mati maut. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Itu dalilnya. Itu malah fi'il amr. Kalau fi'il amr itu perintah. Kalau perintah itu hukumnya apa? Wajib. Jadi bukan sambilan. Nah, kita mau sambil zikir. Salah. Masya Allah. Itu wajib. Lakinu mautakum. Talkinkanlah olehmu. Ya, orang-orang yang sudah meninggalmu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah saja boleh, kalimat yang lain boleh enggak? Istighfar boleh, syahadat, sholawat, tasbih boleh, Quran boleh. Masya Allah. Itu kan ilmunya para wali. Nah, kita ikutin wali aja ribet banget. Udah ikut aja, jadi makmum ikut aja gitu ya. Namanya juga ketika di zaman wali kan begitu. Cuma wali kasih penegasan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah olehmu orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang mau meninggalmu dengan kalimat la ilaha illallah. Maknanya luas. Bisa la ilaha illallah, bisa dengan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Quran boleh. Jadi di antara ayat-ayat Quran, kesimpulan dari Quran itu adalah la ilaha illallah. Ujungnya begitu. Orang mau meninggal dibacanya Al-Fatihah, alhamdulillah, ya kelamaan. Jadi kalau la ilaha illallah, kenapa? Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah masukkan ke surga. Makanya dalam hadis juga dijelaskan, lau ja'a qailun, seandainya datang orang yang mengucapkan bila ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bi qurbil ardi dzunuban, sepenuh langit dan bumi dosanya, la ghafarallahu lahu, pasti aku berikan ampunan atas dosa-dosanya. Masya Allah, para wali itu luar biasa, Pak. Tinggal kita ngamalin. Lo belum tahu, cari rujukan hukumnya, dalilnya, begitu. Ya kalau di luar, bukan luar negeri, luar sana, yang tidak meyakini, ya udah nggak usah. Bawa sendiri aja ya silakan. Sambil mau bawa sendiri atau sambil dikirimin, pilih mana kira-kira? Dikirimin mau nggak? Kalau kirimin duit mau? Kirimin pahala mau? Kirimin hadiah mau nggak?
Nah iya, makanya hadiahkan, dikasih hadiah, dikirimin. Masya, nggak mau dikunci aja pintunya. Ya nggak sampai hadiahnya. Masya Allah, makanya hatinya dibuka. Masya Allah, supaya masuk transfer kebaikannya. La ilaha illallah. Jadi lau ja'a qailun bila ilaha illallah bi qurbil ardi dzunuban la ghafarallahu lahu. Andai datang orang yang membawa dosa sepenuh langit, sepenuh bumi, kemudian dia meninggal dunia membawa kalimat itu, pasti diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Nabi, ya. Mudah-mudahan kita ya jangan banyak-banyak bawa dosanya. Mungkin sekarang aja, mumpung masih sehat, mumpung masih bisa bergerak, mohon ampun. Jangan namanya nunggu sakaratul maut atau nunggu mati, jangan. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu Masya Allah dahsyat. Di samping menguatkan tauhid, menguatkan akidah, menguatkan iman, tapi menguatkan di jalan yang lurus, jalan yang hak, jalannya para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu ya Pak ya. Insya Allah. Jadi jangan, kalau sudah ditunjukkan jalan oleh Nabi, jangan nyari jalan sendiri. Ya, jangan nyari jalan sendiri. Makanya dikatakan uswah itu suri tauladan, contoh. Kita mah suruh ikut aja. Kalau suruh ikut mah enak. Udah nggak mikirin ngapa-ngapain gitu ya. Tinggal ikut, tapi jangan sambil duduk ngantuk. Maksudnya sambil berzikir kepada Allah. Sambil duduk bisa zikir. Sambil jalan, sambil makan, sambil tidur. La ilaha illallah. Jadi itu nikmatnya. Jadi yang jelas, orang yang berzikir kepada Allah, zikrullahi alamul iman, orang berzikir itu tandanya orang beriman. Wa bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari penyakit-penyakit munafik. Wa hisnum minasyaitan, terbentengi dari perbuatan syaitan. Wa khirzum minan nar, juga mendapat perlindungan penjagaan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terbukanya kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah dengan berzikir kepada Allah. Insya Allah. Lemes banget. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sebentar nih. Apa? Yang azan di mayit itu. Azan di mayit. Jadi gini, itu kias. Catat ya. Mengazanin orang yang sudah meninggal, perilakunya ulama itu kias. Tahu kias? Halo? Kias. Perumpamaan. Kenapa orang meninggal itu diazanin? Karena banyak. Ketika azan kumandang di masjid nggak terdengar begitu, ketika sudah meninggal diazani baru ada kerentek dalam hatinya. Iya ya, kita ini nanti dibopong. Dulu kita yang membawa, entah cepat entah lambat giliran kita yang dibawa. Siapa yang memasukkan jasadnya orang yang meninggal ke dalam tubuh? Kita. Besok atau lusa giliran kita. Udah siap belum kira-kira? Ya jangan sekarang lah. Allah alam bisawab. Jadi yang jelas mah insya Allah. Ya udah urusan buat novel itu mah. Jadi begitu ya, Masya Allah. Jadi apa? Jadi
Orang yang sudah meninggal kok masih diazanin. Hakikatnya itu bahasanya para wali bukan mengazankan daripada mayit, mengazankan orang yang mengiring mayit. Karena banyak zaman dulu orang ngiring mayit si bareng pada teka, dipanggil sholat kagak pada datang. Halo, bisa didengar nih? Iya. Terus kalau kita mengazani begitu dosa nggak kira-kira? Enggak diazanin boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi ada nggak manfaatnya diazanin? Bukan untuk mayit. Tapi mayit yang masih berjalan itu diazanin itu. Hakikatnya mengingatkan hari ini saya dimasukkan. Nanti kamu besok nih giliran kamu diazanin dimasukkan di sini. Masya begitu. Jadi ada kilas baliknya. Bukan kita dilihat lurusnya doang. Orang meninggal kok diazani. Emang orang meninggal mau sholat? Itu kalau bahasa Belandanya itu komprong namanya. Jahil murakab. Itu Nabi, itu para wali memberikan tarbiyah, mengingatkan kepada kita. Hakikatnya tidak diazani itu nggak masalah. Banyak orang yang ngiring nggak pada sholat zaman dulu. Sehingga begitu teringat meninggal, apa dikumandangkan azan? Oh iya, kalau terdengar azan, ingat sholat, ingat mati. Masya Allah. Nah ini kan, ya artinya bahasanya semuanya pelajaran, bukan jelek. Pelajaran. Tidak diazan pun nggak masalah. Sampai meninggal udah kubur-kubur aja, nggak usah didoa-doain, nggak usah. Nggak perlu doanya orang, udah nggak butuh doa, dia udah pintar doa sendiri. Kalau perlu nggak usah dikuburin. Masya Allah. Lah orang punya kasih sayang. Memang dulunya Ustadz bisa doa, tapi sekarang dia udah nggak bisa doain sendiri. Kan begitu. Halo. Ya iya. Dulu dia bisa mentalkin, tapi kalau sudah jadi mayat, apa dia bisa mentalkin? Nggak bisa, giliran Ustadz ditalkinin. Begitu, Masya Allah. Jadi kalau kita sudah tidak bisa mentalkin, kudu kalau sudah tidak mau berzikir, kudu dizikirin. Mau kita mau dizikirin? Ya belum mau lah kalau Astagfirullah. Jelas ya saya ngomong nih. Jadi novel mau ditalkin. Begini Pak Eko, kalau saya mau alam semua Zaman saya, emang kamu zaman purba? Kalau jawab saya, kalau untuk seringkali apa itu mau alam semua. Jangan wallahu bisawab. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang ahli zikir. Allah alam bisawab terserah Allah nanti. Mau jangan. Ya, insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang ahli zikir begitu. Insya Allah dengan doa, dengan harapan yang pasti, yang jelas. Ya, Masya Allah. Jadi yang namanya juga ngaji pagi begini ya. Ustaz kalau belum sarapan begini. Kelihatan enggak sebetulnya. Saya memberikan ketegasan aja Bapak-bapak. Gitu ya. Ya Pak Teguh ya. Masya Allah. Silakan kalau ada. Lagi Pak. Ya. Enggak. Ini yang menyangkut bidik-bidik lain kita terpuluh. Dia jelaskan tadi menguatkan iman di dalam dada kita, bebas dari api neraka, hati kita, jiwa kita tenang, lapang, sifat sehat. Bagaimana yang terkait dengan ikhtiar seseorang, usaha ataupun rezeki seseorang tentang bidik-bidik lain dan terpuluh. Terima kasih Pak Kiai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan usaha seseorang maksudnya. Ya, rezeki ada kaitannya dengan zikrillah. Semuanya. Zikir itu tidak hanya sebatas untuk menenteramkan, untuk menenangkan, tapi apa?
Miftahul jannah. La ilaha, bukannya pintu surga dengan berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Bisa saja surga dunia, bisa saja surga akhirat. Surga dunia apa ya? Kalau kita orang sekarang pekerjaan, dikasih ketenangan, dikasih rezeki banyak kalau nggak tenang. Apa rasanya kira-kira? Dikasih rezekinya banyak, tapi mau cabut ketenangannya. Bisa. Oh berangkat ngaji, aduh, jangan-jangan ini nanti anu. Tapi kalau orang yang rajin berzikir, tenang semuanya. Masya, karena yang memberikan ketenangan dan kemantapan hati itu Allah yang mengatur semuanya. Allah kita sebut, Allah kita panggil, Allah kita terus kita zikirkan, maka rahmatnya, karunia-Nya menaungi kita, sehingga Allah yang Allah butuhkan, yang kita butuhkan itu Allah tahu. Ini yang perlu ditenangkan dulu nih. Allah kasih ketenangan dulu, Allah kasih kemudahan dulu, baru kasih semuanya rahmatnya beruntun. Nggak bisa blok sekaligus, nggak bisa, nggak kuat kitanya. Masya Allah kasih kemudahan, kasih ketenangan, kasih kebahagiaan, bahagia, senang, bebannya dicabut oleh Allah, diringankan. Kalau bebannya dibebankan, dimasukkan di otaknya selalu ingat begitu-begitu, bisa Allah begitu. Tapi dengan berzikir Allah hilangkan beban itu. Allah angkat beban hidupnya, beban segala-galanya. Kalau Allah sudah fokusin, satu. Udah malas semuanya. Kesel aja semuanya. Marah terus. Kenapa? Karena Allah tutup karunia-Nya. Tapi dengan berzikir kepada Allah, Allah hilangkan, ya. Allah angkat semua kesusahannya, kegelisahannya, kebingungannya, bahkan kesumpegannya, semuanya diangkat oleh Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo, zikirnya siapa aja terserah, monggo. Di antara kalimat afdhalul zikri, kalimat-kalimat yang afdal untuk dizikirkan adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya afdalul zikri, kalimat yang istimewa untuk disebut-sebut, untuk dizikirkan adalah kalimat la ilaha illallah. Sambil jalan bisa? Sambil duduk bisa? Sambil nyetir mobil bisa? Bisa. Jadi kemana saja bisa. Tanpa diucapkan pun jadi, dengan sir kita, dengan hati kita, dengan sir kita, jadi. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang ahli zikir. Cukup ya? Satu lagi. Ya, monggo. Menghadirkan hati dalam berzikir. Makanya ketika berzikir kepada Allah, pertama sucikan jasad kita, latihannya. Sucikan tubuh kita dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya, kemudian kalau bisa kita juga harus berguru, bertalqin. Talqin itu membimbing. Guru sangat talqin kita kepada diri kita, ditalqin. Siapa guru zikir kita? Sana Abah Anom. Kita udah ke sana. Berapa kali sama jamaah kita. Namanya untuk mentalqin supaya kesambung, kebuka hatinya. Ada ahlinya. Jangan zikir-zikir beleng-beleng doang, jangan. Ada. Jadi enggak tahta. Di bawah perut kita, di pusat, tundukkan begini, diangkat kalimat la ilaha, dilepaskan ke atas, kemudian ditutup ke sebelah kiri, illallah, kemudian juga tutup yang di sebelah kanan. Makanya kemudian dikunci di sini, makanya di hati. La ilaha illallah, begitu. Harus ke sana. Ya, jadi kita adakan ziarah, boleh ke sana, ziarah ke ulama,
sanad talqin ya. Kalau saya mah dari Syekh Toha, putranya Syekh Toha Cirebon, Keraton Cirebon, juga ke Suryalaya dari samanya Bapak Abah Anomnya, kemudian putranya juga sudah, alhamdulillah. Jadi menerangkan kalimat zikirnya nyambung. Kalau orang yang belum pernah talqin nggak akan bisa nyambung sampai ke dalam. Jadi akhrajahu min qalbi yakhruju minal qalbi ilal qalbi, mengambil dari dalam hati, dikeluarkan dari hati sampai kepada hati orang lain. Kalau belum pernah tahu hati, belum pernah talqin ke sana, belum pernah ditalqin bahasanya, enggak tahu. Hendak menerangkan talqin itu, ya, tidak bisa sampai ke dalam hati, hanya di zahir saja, ngambang bahasanya. Jadi akhrajahu ilal fami, kemudian wasam'i, hanya sampai ke telinga, tidak sampai ilal qalbi. Padahal kalau orang yang berzikirnya minal qalbi ilal qalbi, dari hati ke hati, dari zikir. Kalau orang yang tahunya itu dia akan sampai dari hati sampai ke hati. Tapi kalau orang yang tidak tahu masalah hati, tidak pernah zikir hati, tidak akan sampai ke hati, hanya sampai ke sam'i, sampai ke telinga doang. Ya. Maka kita butuh istilahnya pada tingkatnya ada syariat, ada tarekat. Nah, tarekat inilah masalah talqin tadi, ya. Nah, kita harus menginjak ke sana tarekah. Terus kemudian hakikat ma'rifatnya ya kita kaji di dalam kitab Sirrul Asrar, kitabnya. Masya Allah. Dan nggak bisa hanya sekedar ngaji dibaca begitu doang, harus talaki dulu sama gurunya. Diterangkan ruh jismani, ruh ruhani, gitu ya, udah ada keterangannya. Jadi ngaji dulu bahkan itu yang dibuang oleh Belanda. Kenapa orang Indonesia pada kuat-kuat, pada sakti-sakti bahasanya? Karena memiliki ilmu zikir. Sehingga tidak bisa ditumbangkan begitu saja, orangnya digebukin tapi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Karena hatinya kuat munajat dengan Allah. Allahnya bahasanya sakti. Karena saking kuatnya kalimat zikir tadi kepada Allah. Allah kalau orang kosong baru kejepit aja ada begitu. Masya Allah. Tapi kalau orang sudah ini astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, begitu ya. Jadi ayo, kalau kita mau ya kita antar zikir ke sana. Naik bis kita talqin ke sana supaya apa? Hati kita ditalqin. Jadi selama ini zikir kita kan baru zikir zahir, zikir jisim, jasad, belum masuk ke dalam hati. Makanya runtutannya harus tarekah. Tarekah ya ditalqin, ya. Wabil ilmi, harus dengan ilmu, dan juga harus ada gurunya. Nggak bisa langsung nggak bisa, ya, kosong. Harus bersanad bahasa kitanya. Sekolah saja kalau kita ngikutin dari jendela sama nggak terdaftar, beda lah, nggak ada ijazahnya. Nah kalau kita pengen istilah kita nyambung hatinya, ya harus ijazah ke sana. Masya Allah, begitu. Gitu ya aturannya. Ya minimalnya ustadznya sudah ke sana. Jadi sampean kita perlu ke sana. Perlu. Karena itu butuh untuk sampai zikir kita masuk ke dalam, kalau bahasa kita lubil qalbi, sampai lubuk hati yang paling dalam. Masya Allah. Ada nggak bahasa begitu? Ada begitu. Masya Allah. Jadi gitu ya. Jadi penting sekali berzikir. Sehingga kalau orang yang senantiasa kuat dengan zikirnya, maka jiwanya akan diberikan ketenangan. Masya Allah. Kunci amalan apa aja nantinya zikir. Sholat aja dengan zikir. As-sholatu li zikri.
Salat itu untuk mengingat aku, untuk berzikir kepada aku. Ya. Kalau salat nggak ingat Allah bagaimana? Sah nggak hukumnya? Tidak sah. Gitu ya. Jadi apa pentingnya kita berzikir? Ada zikir ya, zikir di dalam sholat, ada zikir di luar sholat. Zikir di luar sholat itu untuk melatih jasmani kita supaya terbiasa berzikir dengan Allah. Kalau sudah terbiasa, nanti di dalam sholat pun merasakan nikmat berkomunikasi dengan Allah, menghadirkan Allah. Wallahu a'lam. Cukup ya. Insya Allah sementara, nanti dilanjutin lagi. Jadi itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi teruslah kita belajar, lama kelamaan kita tumbuh nanti hati kita untuk terus selalu menyebut-nyebut nama Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا وكريمنا ودخرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سعادتنا ورسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا وافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك رضاك الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها يا الله من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.